tentang manajemen risiko pada pemotongan hewan. Ini nanti akan disampaikan oleh Dr. Iwan Abisaman. Sebelah saya, masih ingat kan? Tanggal lahir, beliau lahir 24 Agustus tahun 1984. Kenapa? 38 tahun. Koordinator, beliau adalah koordinator lab Kesmapet Pati dengan jabatan medik veteriner ahli muda, pendidikan dokter hewan tahun 2008 di FKH UGM, terus kemudian dilanjutkan S2 Sains Veteriner tahun 2020 di FKH UGM juga. Putranya baru 2. Belum. Nanti dia akan menyampaikan materi tentang manajemen risiko pemotongan hewan. Ini monggo nanti waktu ini kesepakatan apa ya? Kita materi terus kemudian tanya jawab atau materi 1-2 baru tanya jawab. Materi langsung gitu. Monggo untuk waktu dan tempat Mas Adi Saman, monggo saya aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini bisa berkumpul di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas perkenannya kita bisa berkumpul hari ini di pagi hari ini di Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Salawat dan salam selalu kita ajukan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin. Mohon izin Mas Aziz, karena katanya laki-laki harus kuat berdiri, jadi saya mohon izin sambil berdiri. Ini aku juga itu. Yang suwe itu Pak. Mohon izin karena jantan semua nanti ya. Sudah pernah lihat juru sembelih yang betina? Wanita? Ada. Di Jawa Tengah cuma ada di RPU. Di RPH saya belum lihat. Jadi mohon izin karena hari ini saya dapat tugas untuk menyampaikan sedikit saja tentang manajemen risiko. Untuk pertama kali saya mohon izin. Satu ruangan ini yang belum pernah menyembelih siapa? Oh masih ada 1, 2, 3, 4. Jangan coba-coba. Pertama kali saya sembelih itu zaman saya masih mahasiswa, saya saking semangatnya, kepalanya lepas. Walaupun dibilang masih halal, tapi nanti manut Pak Yai aja, jangan saja. Jadi untuk hari ini saya cuma menyampaikan, perkenankan saya hanya menyampaikan tentang manajemen risiko. Jadi karena sebagian besar dari sini sudah lulus jurusan B, sudah banyak yang pernah menyembelih, jadi saya mohon izin, saya tidak akan mengulang lebih banyak tentang sembelihan. Jadi saya hanya sedikit saja mengenai manajemen risiko. Jadi apa saja, bagaimana saja, apa saja risiko yang mungkin dihadapi teman-teman ketika menyembelih, ketika melakukan penyembelihan hewan, terutama adalah sapi. Seperti yang kita ketahui bahwa manajemen risiko itu ujungnya adalah bagaimana kita menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja pada penyembelihan hewan. Apa itu kesehatan dan keselamatan kerja? Ya bagaimana kita bekerja menyembelih hewan supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap selamat. Jangan sampai sapinya terkapar, yang nyembelih juga terkapar. Sudah ada yang pernah? Belum, karena masih sehat. Insya Allah masih sehat. Amin. Jangan sampai.
Jadi, ini adalah pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu bagaimana kita mencegah kecelakaan dan cedera pada saat bekerja. Jadi jangan sampai kita itu mencari nafkah, tetapi justru ketika kita bekerja kita keluar biaya tambahan karena kecelakaan maupun cedera. Yang kedua adalah bagaimana kita bekerja dengan memberikan rasa aman pada petugas. Kalau bapak-bapak menjelang Idul Adha pasti sudah beredar video bagaimana sapinya tambah galak, nendang-nendang sapi, nendang-nendang petugasnya, nendang-nendang yang nonton. Itu tidak memberikan rasa aman. Sehingga ketika kita menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, kita memberikan rasa aman pada petugas. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas kerja. Dengan bekerja yang aman, kita bisa bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Misalkan, kalau bapak-bapak lihat di RPH, begitu dirubuhkan 1 menit diikat, 1 menit langsung sembelih. Bagaimana bekerja dengan efektif? Bapak-bapak bisa bandingkan dengan penyembelihan di masjid. Merobohkan 15 menit. Habis itu sapinya didudukin. 1 RT didudukin sapi semua. Itu otomatis memperpanjang waktu bekerja kita, sehingga produktivitasnya menjadi lebih rendah. Dengan kesehatan dan keselamatan kerja, diharapkan produktivitas kerja juga menjadi meningkat. Kemudian apakah K3 itu kesehatan dan keselamatan kerja selalu terkait dengan APD, alat pelindung diri? Betul bahwa APD adalah alat penunjang untuk kesehatan dan keselamatan kerja, tetapi kesehatan dan keselamatan kerja tidak hanya terkait dengan alat pelindung diri, tidak hanya terkait dengan seragam yang digunakan. Kesehatan dan keselamatan kerja yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi bukan hanya pakaiannya saja, bukan hanya outfitnya saja dari atas sampai bawah, tetapi bagaimana kesehatan dan keselamatan kerja itu kita tertuang dalam pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja. Jadi yang utama bukan cuma bajunya toh. Seragamnya udah bagus, pakai helm, pakai apron, pakai sepatu boot, tapi masih pecicilan, megang pisau masih seenaknya. Itu tentu saja bukan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Evi bahwa beberapa peraturan, beberapa pengaturan sudah dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini untuk juru sembelih halal kita masih mengacu pada standar kesehatan, standar kompetensi dan kerja nasional Indonesia tahun 2014. Masih dalam proses revisi, tetapi SKKNI sampai hari ini masih berlaku, yaitu nomor 196 tahun 2014. Banyak sekali yang harus dipelajari, banyak sekali yang harus teman-teman pahamkan, tetapi saya hanya mengutip satu saja, yaitu tentang menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja. Ada 2 unit kompetensi yang harus diterapkan, yaitu mempersiapkan cara kerja aman dan menerapkan cara kerja. Jadi bagaimana Bapak Ibu, Bapak-bapak dapat menyiapkan bagaimana bekerja yang aman di RPH seperti apa, di masjid bagaimana, di rumah sendiri bagaimana, mempersiapkan cara kerjanya, kemudian bagaimana menerapkan cara kerja. Prinsip kami adalah kami selalu menulis apa yang kami kerjakan dan kami selalu mengerjakan apa yang kami tulis. Jadi biasakan semua SOP, semua peraturan, semua tahapan itu ditulis dulu. Kenapa harus ditulis? Supaya apa? Supaya tidak lupa. Oh, habis ini, habis habis A, B, C, D. Tahapan-tahapannya selanjutnya akan selalu sama. Berbeda ketika kita tidak tuliskan, kemudian tidak kita lakukan. Bedanya apa? Ketika tidak kita tuliskan, biasanya kita akan lupa. Biasanya dari A, B, C, D, E karena kebiasaan terlewat 1 kali, 2 kali A, B, C, langsung E, F, D-nya terlewat. Tetapi ketika tertulis, biasanya Bapak Ibu akan terus mengingat. Tahapannya akan sesuai saja. Mempersiapkan cara kerja aman, yaitu identifikasi APD, perlengkapan, kemudian material berbahaya. Apa saja identifikasi material berbahaya ketika Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian? Ketika Bapak-bapak datang ke RPH, kemudian ketika bapak-bapak melakukan penyembelihan di masjid, otomatis ada perbedaan bahaya yang mungkin terjadi. Ini
Ini adalah beberapa pengetahuan dasar yang bapak-bapak harus pahami bersama, yaitu bagaimana bapak-bapak mengetahui tingkah laku hewan atau animal behavior. Sapi yang dipotong di Surakarta sini kemungkinan adalah sapi-sapi putih, sapi-sapi merah, sapi-sapi PO Brahman Simmental Limousin. PO-nya pun adalah PO yang sudah didomestikasi. Akan berbeda ketika bapak-bapak memotong di Jakarta misalkan, yang mana sapinya dikirim dari Kupang, dari Bali, dari Sulawesi, dari Sumatera. Biasanya ada sapi Bali yang biasanya agak pecicilan, disenggol dikit rendah. Juga sapi-sapi putih, tapi sapi putihnya bukan PO, SO, Sumba Ongol, dikirim dari Kupang saja. Itu sama pecicilannya, nendangnya nggak pakai ancang-ancang. Iya. Kemudian risiko kerja dan prinsip kesejahteraan hewan. Tadi Bu Sekretaris sudah sampaikan kesejahteraan hewan. Jangan sampai tadi saya sampaikan sapinya sudah rubuh, satu RT dudukin biar sapinya nggak gerak. Itu sama saja melanggar prinsip kesejahteraan hewan. Kemudian ada beberapa keterampilan yang bapak-bapak juga harus pahami, yaitu bagaimana memberikan pertolongan pertama saat ada kecelakaan kerja. Karena bapak-bapak mainannya pisau, ada yang sudah pernah kena pisau? Sudah. Ada yang masih belum pernah kena pisau? Silahkan dikenakan. Ini kemarin terakhir baru tadi malam. Gak apa-apa. Namanya main pisau pasti Kena. kesenggol-senggol. Namanya main api pasti hangat-hangat. Tapi bagaimana kita melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja supaya apa? Supaya kalaupun terjadi dampaknya menjadi lebih minimal. Ini adalah 3 hal yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu pertama bagaimana kita mengidentifikasi bahaya yang mungkin terjadi. Kemudian yang kedua bagaimana kita mengidentifikasi perlengkapan kerja sesuai standar minimal, dan bagaimana kita melaksanakan cara kerja aman untuk mengendalikan risiko. Yang pertama adalah bagaimana kita mengidentifikasi bahaya. Kita harus membedakan apa itu bahaya dan apa itu risiko. Bahaya itu adalah apapun yang dapat menyebabkan kerusakan. Seperti tadi saya sampaikan, contohkan adalah pisau. Pisau itu adalah hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan. Meskipun kalau saya jualan pisau, misalkan saya jualan pisau, saya akan serahkan sepenuhnya bahayanya pada Bapak Ibu yang membeli pisau saya. Apakah pisau saya hanya untuk merancang berapa bawang putih atau bawang merah, atau untuk menusuk orang, itu saya kembalikan pada yang beli pisau. Tetapi saya sudah sampaikan bahwa pisau saya pisau tajam, pisau saya berbahaya. Risikonya adalah seberapa besar kemungkinan seseorang terluka karena bahaya tersebut. Karena bapak-bapak lebih sering pegang pisau daripada saya, maka bapak-bapak lebih berisiko terkena pisau daripada saya. Bapak-bapak mungkin menyembelih sapi setiap hari, kambing setiap hari, ayam setiap hari. Saya seminggu sekali belum tentu. Kalau pas lagi main ke RPH, saya nunut, Pak saya boleh ikut sembelih. Itu baru saya pegang pisau. Di luar itu saya nggak pernah pegang pisau. Saya lebih sering pegang laptop. Jadi sembelih saya sembelih di laptop. Ini contohnya. Bapak Ibu tahu ikan hiu? Ikan hiu adalah bahaya. Ikan hiu adalah sesuatu yang berpotensi membahayakan bapak-bapak sekalian. Risikonya adalah ketika bapak-bapak berenang dengan ikan hiu. Jadi kalau ikan hiu itu dibiarkan saja di laut, dibiarkan saja di kolam renang, dibiarkan saja di SeaWorld, dibiarkan saja di akuarium, biarkan dia menjadi ikan hiu saja, tidak menjadi bahaya bagi kita. Tetapi apabila bapak-bapak berenang bersama ikan hiu, itu adalah menjadi resiko, kemungkinan bahaya yang menyebabkan kerusakan. Ya kalau ikan hiunya cuma nyium-nyium saja nggak apa-apa. Tapi kalau nyium-nyium terus lanjut menggigit, ngunyah, itu tentu saja menjadi bahaya tersebut. Nah ini ada beberapa penelitian. Abdullah et al. Tahun 2016, ini dia meneliti di Malaysia atau di Brunei Darussalam. Ada beberapa bahaya yang ditemukan ketika kita melakukan penyembelihan di rumah potong hewan. Terutama yang paling besar bahayanya adalah penyakit infeksius. Contohnya, ketika kami menyembelih, ketika kami mengidentifikasi ada penyakit brucellosis
di Kota Semarang, maka kami merujuk pemotongannya harus dilakukan di RPH. Maka ketika kami melakukan pemotongan di RPH, teman-teman yang melakukan pemotongan petugas RPH tentu saja berisiko tertular menjadi penyakit infeksius tersebut. Kemudian bahaya yang lain adalah stres. Kalau bapak-bapak bekerja di RPH biasanya bergadang. Mulai bekerja jam 2, jam 3. RPH ada yang motong jam 9 pagi? Ada. Di Surakarta ada motong mulai jam 5. Kalau motongnya lagi banyak. Ada juga yang motong jam 8 pagi, ada. Pagi kok? Motongnya jam 8, jam 9, jam 10. Saat datangnya kambing. Tapi biasanya kalau malam-malam bekerja, kemudian ada tuntutan waktu, biasanya jangka panjang, biasanya akan menimbulkan stres. Stres itu sendiri kalau jangka panjang akan menyebabkan pegel-pegel di punggung, boyokan. Kemudian ada juga nose, chest, dan lung problem atau masalah pada pernapasan, pada dada, dan masalah penciuman. Kalau malam-malam bekerja biasanya disambi udah. Jadi nopo bener? Sudah kesel, minum kopi, merokok, lengkap. Biasanya ada risiko menjadi gangguan pada pernapasan, pada dada, dan penciuman. Kemudian ada juga risiko cedera, risiko problem pada kulit. Kemudian NIHL itu adalah risiko pada syaraf karena bekerja yang rutinitas. Kemudian ada juga penyakit risiko zoonosis, atau penyakit yang menular pada manusia. Nah, ini adalah beberapa yang kami identifikasikan selama beberapa tahun belakangan ketika kami bekerja di dinas. Kami mengidentifikasikan bahaya yang ada di RPH dan bahaya yang ada di pemotongan saat Idul Adha. Ketika bekerja di RPH, biasanya peralatannya menjadi lebih kompleks. Contoh, setelah disembelih harus digantung, dinaikkan. Beda dengan pemotongan saat Idul Adha menggunakan seadanya saja. Daun pisang, terpal. Maka peralatannya menjadi lebih sederhana. Nah, dengan peralatan yang lebih kompleks itu, seringkali bekerja di RPH biasanya menjadi lebih bising. Karena apa? Katrol itu biasanya menggunakan mesin. Mesin itu menimbulkan bunyi yang lebih kencang. Sedangkan kalau itu ada, bising juga. Tetapi karena orang-orang di sekitar kita. Contoh, di rumah saya, karena di perumahan, maka anak-anak gak pernah lihat sapi, gak pernah lihat kambing, gak pernah pegang domba. Jadi kalau ada Idul Adha, ada sapi datang, anaknya datang. Kalau anaknya datang, ibunya ikut datang. Ibunya datang, bapaknya nyusul, kakeknya nyusul, rewannya nyusul. Jadi lengkap satu perumahan ada di musola. Bayangkan betapa berisiknya. Ketika sapinya ragu, sapinya disembelih. Itu adalah bisik karena orang-orang di sekitar. Kemudian di RPH, karena rutinitas, maka kerjanya lebih terkontrol. Kondisinya lebih terkontrol. Kemudian saat Idul Adha, semuanya menjadi penyesuaian saja. Yang nggak pernah megang sapi, sekarang jadi megang sapi. Yang belum pernah narik tali, semuanya narik tali. Yang belum pernah megang pisau, enggak. Yang megang pisau tetap yang nyembelih. Kemudian di RPH pekerjaannya adalah pekerja profesional, sedangkan saat Idul Adha adalah pekerja semi profesional. Biasanya yang profesional hanya yang menyembelih saja. Modin biasanya atau biasanya adalah ustadznya, Pak Yai. Masih ada yang menyembelih Pak Yai? Yang usianya 70 tahun masih dibiarkan menyembelih? Dipersilahkan menyembelih? Tega itu. Sudah sepuh, Boy, udah tinggal duduk saja. Yang muda-muda ini yang muda semua aja. Nyari temen. Kemudian hewannya terkontrol. Dengan saat Idul Adha, hewan berpotensi lebih agresif. Karena apa? Hewan yang dibawa saat Idul Adha biasanya menjadi lebih stres dibandingkan hewan yang ada di RPH. Karena apa? Karena pengganggunya banyak. Bisik, orangnya banyak, belum profesional. Misalkan belum profesional,
hewannya sudah dirubuhkan, sudah diikat, yang nyembelih masih ngasih pisau. Itu kan tidak profesional. Ketika hewannya sudah sempat rubuh, agak lama terikat, maka dia sempat mengumpulkan tenaga, maka dia sempat akan berontak lagi. Itulah bedanya pekerja yang tidak profesional. Pekerja profesional biasanya begitu hewannya rubuh, sembelih. Karena apa? Karena hewan yang rubuh dibiarkan, dia masih akan mengumpulkan tenaga. Dia masih akan menendang lebih kencang daripada hewan yang baru. Kemudian stres. Kalau kerja di RPH adalah stres, kerjanya malam, target waktu, monoton. Rubuhkan sapi, sembelih, datang lagi, rubuhkan, sembelih lagi, datang rubuhkan, sembelih lagi. Setiap hari seperti itu. Biasanya akan menimbulkan stres pada pekerja-pekerja di RPH. Nah, stresnya ketika Idul Adha adalah ketika jarang melakukan, kemudian ada target waktu dan dilihat banyak orang. Ada yang grogi mau nyembelih, tangannya gede. Ada. Kemarin, tahun kemarin, sembelihan terakhir, saya persilahkan pemilik hewan untuk melakukan penyembelihan sendiri. Karena target teman-teman di juru sembelih halal ini bukan sikat habis obyekan atau proyek sembelihan, tetapi persilahkan bapak-bapak melakukan sembelihannya masing-masing. Nah, ketika kemarin saya persilahkan mau menyembelih, ternyata tangannya deg. Untungnya cuma kambing. Pisaunya juga pisau saya pinjami, jadi begitu cus langsung rampung. Tapi ada beberapa orang yang memang nggak pernah melakukan. Satu kali sembelihan biasanya dia masih deg. Satu kali sembelihan biasanya tidak lancar. Itu adalah stres ketika Idul Adha. Jarang melakukan target waktu dan dilihat bagaimana. Target waktu misalkan, karena dari dinas biasanya mentargetkan kalau bisa selesai sembelihan itu, selesai dibagikan dagingnya itu mulai habis duhur. Maka yang nyembelih ke susu, cepat-cepat. Di tempat saya dulu itu baru bisa membagikan daging setelah asar. Tapi kemarin habis Jumatan nih, Idul Adha terakhir hari Jumatan, itu sudah bisa dibagikan. Jadi kami mulai sembelih itu jam 7:30, jam 10 sudah mulai cacat-cacat. Habis Idul Adha biasanya habis sholat Jumat sudah bisa dibagikan. Itu adalah target. Nah, ini adalah identifikasi. Yang pertama adalah terpeleset karena licin, karena basah, karena pakai sepatu seadanya, pakai sendal jepit. Itu biasanya resikonya adalah terpeleset. Kemudian bising dan tertimpa alat, itu adalah ketika di RPH. Kemudian ada bahan kimia ketika di RPH melakukan pencucian, flushing, itu biasanya ada bahan kimia. Tetapi terbesar adalah tergores, ketendang sapi, dan terpotong. Tergores itu hanya kesenggol saja. Terpotong itu sampai putus. Ketendang sapi itu adalah resiko yang paling. Kemudian tersemprot air atau air panas, kemudian penyakit infeksius. Itu adalah beberapa bahaya yang mungkin diidentifikasikan ketika bapak-bapak melakukan penyembelihan pada sapi. Penyakit infeksius biasanya berasal dari hewan, kulit mentah dan darah dan daging. Jadi contohnya adalah Salmonella, E. coli dan Listeria. Contohnya adalah ketika habis melakukan penyembelihan sampel, bapak-bapak merasakan sakit perut, kemudian pulang diare. Itu adalah resiko beberapa hal. Salah satunya adalah Salmonella enterica. Ketika sapi yang disembelih sakit, diare, kemudian bapak melakukan penyembelihan, nyampe rumah diare juga. Meskipun di Indonesia biasanya las paling masuk angin, ya paling diare biasa. Tetapi beberapa resiko ada Salmonella dan E. coli itu adalah resiko terbesar ketika adalah penularan penyakit infeksius. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia dan sebagainya. Contohnya adalah antrak, brucellosis, leptospira, toxoplasmosis, dan rabies. Alhamdulillahnya di Jawa Tengah biasanya sebelum melakukan pemotongan dilakukan pemeriksaan. Sebelum sapi itu dijual biasanya juga ada teman-teman di dinas yang melakukan rutin pemeriksaan di kandang-kandang. Setelah tahu resikonya, maka kita juga harus melakukan identifikasi perlengkapan kerja.
Apa saja yang harus dilindungi, yaitu kepala, mata, telinga, muka, hidung, pernapasan, tangan, dan tubuh dan kaki. Ini adalah hal-hal atau organ-organ tubuh yang kita harus lindungi, yang kita harus perhatikan. Contohnya, tangan. Bagaimana kita melakukan perlindungan pada tangan? Yaitu pakai sarung tangan. Telinga, apabila memang terlalu bising, dapat menggunakan penutup telinga. Mata, apabila ada risiko terciprat, maka kita harus menggunakan kacamata atau Google. Kemudian hidung dan mulut, apabila ada risiko inhalasi atau penyakit menular, maka disarankan menggunakan masker. Kemudian kaki, untuk berisiko tadi terpeleset, maka akan menggunakan sepatu boot. Ini adalah organ-organ yang kita harus lindungi. Jangan sampai ada risiko cedera pada organ-organ tersebut. Karena apa? Organ-organ ini dipakai bukan hanya saat menyembelih saja. Keseharian kita menggunakan organ-organ. Apakah ada yang lengkap pakai seperti ini? Di RPH-nya? Di pemotongannya? Kalau ada, bagus. Ada yang pakai penutup kepala? Enggak ada. Kenapa harus pakai penutup kepala? Supaya misalkan ada gangguan pada kepala, ketombe misalkan, kutu misalkan, maka ketombe itu, kutu itu tidak jatuh pada daging. Begitu juga ketika ada cipratan, darahnya memercik, tidak menempel pada rambut. Itulah makanya kita harus pakai penutup kepala. Kemudian kacamata pelindung tadi sudah saya sampaikan, celemek, apron. Ada yang pakai apron? Apron itu adalah APD paling sederhana. Sebaiknya bapak-bapak selalu pakai. Karena apa? Karena untuk melindungi cipratan, terutama di bagian perut dan dada. Kemudian masker. Nah, pada tahun 2000 dan 2001 ada saran ketika sudah diperbolehkan melakukan penyembelihan di masjid. Ada saran menggunakan masker ganda. Maskernya double. Pernah mengalami 2000-2001 suruh pakai masker double. Saya baru nyembelih 3 ekor sudah menggigil. Mengap. Kemudian sarung tangan dan sepatu anti slip. Jangan pakai sendal jepit untuk menyembelih. Ada yang pakai sendal jepit untuk menyembelih? Ada? Pakai pisau. Jangan pakai pisau. Jangan pakai sendal jepit untuk Enggak mati-mati ya. Harus pakai pisau yang sangat tajam. Syarat pisau ada apa, Pak? Syarat pisau yang digunakan untuk menyembelih apa? Jam. 2. Yaitu panjangnya, mereknya. Syaratnya cuma 2, Pak. Tajam dan tidak terbuat dari kuku, tulang dan dan tanduk gigi. Kemudian apakah ini harus dipakai? Identifikasikan kembali. Apakah mungkin kalau bapak-bapak bekerja di RPH ada yang bergelantungan di atas kepalanya, maka bapak-bapak wajib menggunakan helm. Misalkan di RPH situ, walaupun di RPH situ belum menggunakan helm, tetapi ketika ada hal-hal yang bergelantungan di kepala, maka bapak berisiko terbentur kejatuhan, maka itu bapak wajib menggunakan helm. Kemudian APD lengkap seperti ini adalah terutama apabila pemotongan bersyarat pada hewan-hewan yang tertular penyakit. Tetapi prinsipnya syarat menggunakan APD adalah nyaman untuk digunakan, kemudian tidak mengganggu kerja dan memberikan perlindungan efektif. Contoh, kemarin saya melihat di salah satu RPH, bagus sudah pakai helm, tetapi helmnya hanya dipakai saja, talinya tidak dikolongkan ke bawah. Ketika dia menyembelih, nunduk, helmnya jatuh. Itu tentu saja akan merepotkan. Jadi kemarin waktu helmnya jatuh tak tendang, nggak usah dipakai aja, daripada dipakai tapi ngerepoti.
Jadi kalau memang mau pakai helm yang benar. Sapi Talinya mati ini bagus. ketiban helm. Jangan cuma buat foto tok, buat pajangan tok, tapi digunakan secara optimal. Kemudian tidak mengganggu kerja dan memberikan perlindungan efektif. Contohnya, kalau bapak-bapak pakai sepatu boot yang panjang, tetapi karena bapak-bapak tidak pernah pakai sepatu boot, justru jalannya susah. Saran saya tetap dibiasakan untuk pakai sepatu boot. Bukan berarti kalau pakainya susah sepatu boot dilepas saja, ganti sendal lagi, enggak. Sepatu boot kalau memang bapak-bapak belum terbiasa pakai sepatu boot, biasakan saja. Jangan dilepas. Sudah beli mahal-mahal kok nggak dipakai. Sudah dikasih kok nggak dipakai. Pakai saja, karena itu untuk keamanan kita. Ada yang pakai Google, ada yang pakai seperti ini, ada yang pakai sarung tangan tahan Anti gores. sayap biasa, ada yang pakai sarung tangan besi. Kapan pakai yang seperti ini? Kapan pakai seperti ini? Ada yang pakai yang besi seperti ini? Ada? Saya enggak. Ada juga yang panjang seperti ini. Jadi biasanya yang dijual itu kan yang seperti ini, yang hanya sampai Pergelangan. pergelangan tangan. Ada juga yang panjang seperti ini. Yang besi pun ada yang panjang sampai lengan juga. Sepatu boot, mereknya apa? Silakan. Nah ini ada yang nggak jelas ya. Ada yang pakai apron sekali pakai, celemek masak satu kali pakai, itu murah. Satu lembar mungkin hanya 1.000 saja. Ada juga yang pakai seperti ini. Ada yang pakai kayak gini, pakai kantong depannya gini. Enggak ada. Kebanyakan gaya. Kebanyakan gaya. Karena apa? Kalau darah nyiprat ke sini, masuk ke kantong, bersihinnya gimana? Susah. Kalau kotoran masuk ke kantong sini, nyucinya gimana? Repot. Jadi kalaupun bapak-bapak mau beli apron, mau pakai apron, mau bikin apron yang agak bagus, ada logo Julehannya di tengah gitu, tolong nggak usah pakai kantong. Kantong ini cuma buat gaya-gayaan aja. Kalau ini bekerja di tempat bersih nggak apa-apa. Tapi kalau mau bikin nggak usah pakai kantong. Karena kalau ada darah masuk ke dalam, nyucinya lebih susah. Kalau nyucinya lebih susah, kotornya lebih awet. Biasanya dalam 2 hari 3 hari aromanya menjadi lebih Semerbak. Jadi saya biasanya hanya pakai apron sekali pakai saja, yang gampang dan murah. Kalau ini apron medis biasanya agak lebih mahal sedikit. Tapi kalau bapak-bapak lebih murah ya beli aja apron untuk rumah tangga, untuk masak. Kemudian perlengkapan kerja berikutnya yaitu pisau kerja. Bapak-bapak sudah tahu fungsi pisau kerja ada macam-macam. Ada yang buat sembelih, ada yang skinning, deboning, bacar, bahkan untuk jeruan atau usus. Macam-macam. Harus punya semua? Enggak. Saya juga cuma punya satu. Oh banyak juga. Jadi saya secara prinsip saya cuma punya pisau 2, yaitu pisau untuk sembelih sapi dan pisau untuk sembelih kambing. Walaupun saya juga punya pisau skinning yang tipis, lebar, karena untuk nguliti. Kemudian ada juga pisau deboning untuk melepas daging dari tulangnya. Ada juga untuk bacer, untuk cacah-cacah, bahkan untuk jeruan usus. Bedanya adalah kalau pisau usus itu biasanya ujungnya tumpul, jadi ketika dimasukkan menyayat bisa sampai panjang. Tetapi prinsipnya adalah pisau kerja ini adalah harus enak digenggam, tajam dan tidak mudah patah. Jadi bagaimana kita memilih pisau kerja yaitu harus enak digenggam, tajam dan tidak mudah patah. Semahal-mahalnya pisau, saya pernah pegang pisau harganya 7 juta. Pegang toh, nggak dikasihkan saya jadi nggak punya saya. Saya pernah pegang pisau harga 7 juta. Tetapi karena tidak nyaman di genggam saya nggak bisa pakai. Tetapi ada pisau yang harganya 150.000, tetapi nyaman saya pakai, ya saya pakai. Jadi pisau itu nggak ngaruh harganya berapa. Yang penting adalah enak digenggam dan tajam. Kemudian
pilihan terakhir adalah tidak mudah patah. Beberapa ada yang debatable. Saya boleh dong memotong pakai cutter misalnya. Boleh nggak? Boleh. Secara syariat boleh. Tetapi bahaya. Bahaya. Karena apa? Ya kalau dipotong pes masih utuh. Kalau mencelat kena tembok nggak apa-apa, kena lantai nggak apa-apa, nancep di pipi kan resiko. Sekalipun itu pisau yang baru. Jadi syaratnya adalah walaupun enak digenggam dan tajam, tetapi saya tambahkan adalah tidak mudah patah. Ada nggak yang motong masih pakai bambu? Walat. Ada yang motong sampai pakai walat? Ayam ada, burung ada. Tapi buat motong sapi tentu saja begitu diset sama patah juga. Kemudian tali, ada yang menggunakan tali, ini ada tali, nanti aja biar dijelaskan. Tapi prinsipnya adalah tidak melukai hewan dan pemakainya. Kemudian tidak juga rantas atau laku. Ada beberapa yang ketika narik sapi, karena tidak pakai sarung tangan, nariknya kekencengan, tangannya menjadi melepuh. Nggak ada contoh. Biasanya adalah tali-tali yang berbahan dasar plastik. Itu adalah tali-tali yang bisa melukai sapi dan melukai tangannya. Kemudian tali keluh biasanya adalah melekat di sapi. Kemudian tali untuk restrain dan tali untuk menggantung daging. Biasanya ada beberapa tali yang berbeda fungsinya. Kemudian rantai dan hook itu biasanya digunakan untuk menggantung daging. Syaratnya adalah rantai dan hook ini adalah non-korosif. Yang diutamakan adalah food grade, kemudian desinfeksi sebelum digunakan. Enggak bagus. Kemudian P3K harus tersedia. Di RPH standar itu pasti ada kotak P3K. Isinya apa? Betadin, nyebut merek, povidoniodin, kapas, kasa steril, dan torniket untuk mengikat. Jadi torniket itu untuk mengikat. Jadi kalau ada perdarahan diikat supaya tidak ada perdarahan yang mengucur. Itu adalah standar P3K di RPH. Meskipun beberapa ada juga yang menambahkan, misalkan tetes mata, balsem, hotin krim kalau sekarang. Supaya apa? Boyoknya. Itu adalah P3K. Ini adalah salah satu iklan. Gak kebaca. Tajam, mudah digunakan, nyaman, dan light through the meat. Jadi istilahnya di daging itu jalan sendiri. Pisaunya metik berarti jalan sendiri. Kemudian beberapa lainnya menyebutkan better age, longer use, and longer lasting. Jadi tajamnya awet. Itu adalah pisau kata iklannya. Tetapi prinsipnya adalah handle-nya gampang, dipegang enak, dan tajamnya biasanya lebih awet. Kemudian ini adalah aspek kritis ketika kita menerapkan cara kerja aman, yaitu bagaimana kita melakukan cara kerja dengan ketepatan dalam melaksanakan cara kerja aman untuk mengendalikan risiko sesuai instruksi kerja aman. Jadi kalau kita sudah tahu risikonya apa saja, kita sudah tahu bagaimana kita mencegah terjadinya risiko tersebut, maka kita juga harus melakukan mitigasi atau kita melakukan hal-hal yang mencegah supaya terjadi bahaya tersebut. Contohnya, kita harus mendesain area kerja yang aman. Di RPH selalu akan dipisahkan area yang kotor, area yang bersih. Karena area kotor itu resiko tinggi infeksius, resiko tinggi penggunaan pisau, resiko tinggi dari peralatan. Zona bersih itu biasanya resiko tingginya untuk dagingnya. Jadi kalau zona merah itu biasanya risiko untuk manusianya, zona hijau itu risiko untuk daging. Kemudian menjaga kebersihan area kerja. Yang utama yang masih sering ditemukan adalah masih ada merokok, masih ada makanan dan minuman di lokasi sembelihan. Yang juga sangat parah adalah masih ada kebiasaan meludah di area penyembelihan. Itu adalah 4 hal yang harus dihindari dalam menjaga kebersihan di area kerja. Jangan ada yang merokok, jangan ada yang makan, minum, apalagi meludah di area kerja.
Kemudian instruksi kerjanya sangat jelas. Saya bertugas untuk apa, bapak ini bertugas untuk apa. Jangan sampai setelah sapinya roboh rebutan. Saya nyembelih, loh saya udah megang pisau, loh saya yang megangin tadi. Jadi instruksinya harus jelas. Sembelihan juga harus jelas. Misalkan ada yang terbiasa menyembelih persis di bawah jakun, ada yang agak turun-turun dikit. Tolong diperjelas dulu di awal. Jangan sampai sudah disembelih, lo mas sembelihannya harusnya di sebelah sini. Lo terus gimana? Diulang sembelihannya. Jadi harus dijelaskan dari depan. Instruksinya harus jelas. Kemudian bagaimana menjaga alat dan perlengkapan dalam keadaan baik. Contohnya, ketika kita punya pisau sembelih, kita itu mengasah sebelum digunakan atau setelah digunakan? Sebelum digunakan. Jadi kalau pisaunya sapinya sudah rebah, kita masih ngasah dulu. Sibuk ngasah pisau, ngecek tajamnya. Boleh seperti itu? Enggak boleh. Sebelum itu yang dimaksud adalah sebelum kita jalan ke RPH. Jadi sebelum kita nyampe RPH, kita harus yakinkan pisau yang kita bawa sudah tajam. Kalau perlu di RPH hanya mengecek ketajamannya saja. Jangan di RPH malah sibuk ngasah pisau. Nggak ada. Saya terbiasa menajamkan pisau setelah saya pakai. Jadi sewaktu-waktu saya mau pakai, saya sudah siap gunakan. Cara kerja MAN adalah cara kerja dalam melaksanakan tugas dengan risiko minimum untuk orang, peralatan, bahan, lingkungan, dan proses. Jadi kita harus memahami risikonya, kita harus mengidentifikasi bahayanya, kita harus mencegah bagaimana bahaya itu tidak mengenai diri kita. Bagaimana kita belajar, bagaimana kita mencoba, ada errornya. Kalau ada error kita perbaiki, kita belajar lagi, kita coba lagi sampai berulang-ulang sampai SOP-nya ketemu. Sudah selesai. Nah, ini contoh cara kerja yang sudah dirubuhkan masih berdiri lagi. Saya belajar merubuhkan seperti itu tahun 2013-2014, bahwa ketika kepala sapi dipuntir itu biasanya ada kecenderungan sapi itu akan jatuh. Harusnya ketika sapinya sudah mulai rubuh, kepalanya tetap ditekan ke bawah. Jadi kaki depannya tidak sempat untuk menumpuk kembali. Atau yang ini sudah pernah lihat ya video ini ya? Sudah. Satu, dua, tiga. Pasti tadi nungguin yang ini yang ketendang. Tidak sesuai ekspektasi. Kenapa saya simpan videonya? Karena ini sapinya out of di luar kebiasaan. Biasanya yang ditendang yang belakang, kok yang ditendang yang depan. Pusing. Ini adalah risikonya juga. Milih. Jadi jangan kebiasaan duduk di atas sapi. Karena apa? Karena itu adalah area kerja dia. Sedangkan kerjaannya sapi ya kalau nggak duduk yang nendang. Jadi jangan dekat-dekat dengan sapi. Nah ini adalah karena bapak-bapak sering mainan pisau, maka ada beberapa panduan dalam handling atau penanganan pisau. Yang pertama adalah bagaimana kita memilih pisau yang tepat untuk satu pekerjaan. Jadi ini ada macam-macam pisau, nanti biar yang punya aja yang terangkan. Jadi biasakan gunakan pisau yang pas untuk pekerjaan tertentu saja. Boleh nggak pisau sembelih saya gunakan untuk menguliti? Boleh, punyanya cuma itu. Bisa. Tetapi kalau memang pisau sembelih itu digunakan untuk menguliti, biasakan cuci bersih dulu, cuci pakai sabun, baru digunakan untuk menguliti. Habis itu boleh nggak buat nyacah-nyacah daging? Maneman, Mak.
Boleh ngomong semua itu. Tapi ya jangan kebangetan ya, masa saya cuma punya pisau satu lah. Tapi sekali lagi, kalau mau dibersihkan untuk tugas yang lain, cuci bersih dulu. Kalau memungkinkan cuci pakai sabun, bilas pakai air panas, baru digunakan untuk fungsi yang lain. Kemudian jaga pisau tetap tajam dan dalam kondisi baik. Tadi saya sampaikan, jadi saya terbiasa mengasah pisau itu setelah saya gunakan. Sharpening pun saya gunakan, saya asahkan, saya tajamkan setelah saya gunakan, bukan sebelum saya gunakan. Jadi kebiasaan saya adalah ketika saya sembelih, saya asah pisaunya baru simpen. Bukan ketika mau sembelih saya keluarkan, saya asah lagi. Satu, ketika saya mengasah sebelum menyembelih, maka ada debris-debris atau pecahan-pecahan atau serintilan dari besi, walaupun ukurannya mikro, dia bisa menempel pada daging. Makanya saya terbiasa saya ngasah dulu, saya biasa ngasah setelah saya sembelih. Kemudian potong ke bawah dengan tekanan kuat dan menjauhi tubuh. Itu adalah kebiasaan saja. Jadi biasanya motong itu adalah menjauhi tubuh. Meskipun kalau nyembelih, ya terserah bapak-bapak mau narik kayak mau dorong seperti ini. Kemudian bersihkan segera setelah digunakan, simpan pisau dengan aman dan jangan pernah menangkap pisau yang jatuh. Jadi kalau ada yang pisaunya terlempar, jangan sok-sokan tangkap. Walaupun pakai sarung tangan. Ya kalau yang pegang adalah badan pisaunya, kalau yang pegang adalah ujungnya, sarung tangan yang tadi pun tetap sobek. Ini adalah penanganan luka. Saya kasih gambar saja, ini bohongan ya. Penanganan luka adalah perhatikan kedalaman luka, yaitu menghentikan pendarahan, bersihkan luka, berikan salep antibiotik dan luka. Jadi hentikan pendarahan biasanya posisikan lebih tinggi dari pembuluh darah atau lebih tinggi dari jantung, kemudian ditekan, kemudian bersihkan luka, dicuci dengan air mengalir 5-10 menit, 30 cm. Ini biasanya adalah untuk membersihkan luka. Kemudian berikan salep antibiotik apabila diperlukan dan membalut luka. Ini adalah penanganan pertama pada luka sayat atau luka sobek. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ini adalah Hari Kesehatan dan Keselamatan Kerja Internasional pada tanggal 28 April. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.